Baik, ini adalah praktikum 6B untuk Jumat tanggal 20 November 2020. Hari ini kita akan membahas 3 hal penting. Yang pertama, nanti kita akan refresh kembali untuk menentukan apa saja yang akan dipakai untuk UTS. Nah, UTS akan kita tentukan berdasarkan video ini. Kemudian juga ada string sederhana. Nah, ini tambahan saja. Jadi lanjutan dari kemarin itu masih ada string. Operator string ketinggalan. Ini langsung aja, simple. Jadi string ini sebenarnya dapat disambung dengan string lain menggunakan operator plus. Nah, ini sebenarnya menarik karena string kita bisa menyambungkan dengan operator yang lainnya. Pemrograman, misalnya belajar pemrograman. Oke, kemudian string 2 misalnya apa? PHP dan Python. Pak, berarti string 3 gimana? String 3 adalah misalnya hasil dari string 1 ditambah string 2. Nah, kalau kita panggil string 3, maka dia akan keluar belajar pemrograman PHP dan Python. Nah, ini menarik ya, kalian nggak perlu lagi pakai, tetap perlu pakai print, sistem print, cuman ini ada kombinasi yang lebih baik lagi. Operatornya sebenarnya, ini yang di dalam programnya. Kalau print itu kan hanya pemanggilan untuk keluarnya aja kan, sifatnya. Oke, nah contohnya lagi, kita bisa pakai yang lebih ekstrim, misalnya seperti ini. Print misalnya bilangan 1, kemudian ditambah string bilangan 2. Wih, salah. Ada yang tahu kenapa salahnya? Kita lihat dulu. Oke, jadi ada yang tahu salahnya kenapa? Jadi kita kelebihan huruf L ya sebenarnya. Bilangan 1 misalnya seperti ini. Oke, baru kita tulis seperti ini. Kemudian kita tambahkan dengan string. Misalnya string bilangan 1. Bil 1. Ini print dulu bil 1, bil 1, bil 1. Seperti ini. Oke, ada error. Dia tidak bisa membaca. Oke, kita lihat dulu sebenarnya. Oh, sorry, saya belum deklarasikan apa namanya jumlahnya. Sorry, kesalahan saya. Nah, jadi yang benar adalah kita deklarasikan dulu bilangan 1 misalnya berapa? 13. Sorry. Bilangan 2 ada 6, misalnya berapa? 98. Kita mau print nih, ditambahkan bilangan 1 soalnya ditambah dengan string bilangan 1. Oke, maka dia akan keluar. Oh iya, 13. Kenapa? Karena kan dia panggil bilangan 1 kan. Nah, kalau kita panggil bilangan 2, maka hasilnya dia bisa menjadi 6,98. Oke, jadi itu kalau kita pemanggilan dengan teknik yang namanya teknik string ya. Silahkan dipahami karena string ini juga dipakai nanti menjadi dasar untuk kalau kalian misalnya memprogram dan sebagainya. Ada juga misalnya yang lebih kompleks ya. Kita coba yang misalnya lebih kompleks. Misalnya gini nih. Kita punya bilangan 1 sama dengan misalnya 13. Kemudian bilangan 2 sama dengan misalnya 6,25. Kemudian string 1 misalnya dia adalah bilangan 1 lalu di persen D begini, kemudian di persen lagi untuk bilangan 1.
Berikutnya, misalnya string 2 sama dengan bilangan 1 persen 2f sama dengan bilangan 2. Oke, kalau kita misalnya print panggil untuk string 1, maka dia akan muncul bilangan 13. Benar ya? Kalau kita panggil print to string 2, oke, 6,25. Oke, jadi deklarasikan dulu kemudian masukkan bilangannya. Ini kalau cara yang lebih kompleks biasanya. Oke, kemudian kita juga bisa masukkan operator in, tapi sebenarnya ini terlalu terlalu kompleks ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba dulu. Hapus dulu, kita buka lagi. Nah, di sini misalnya kita punya karakter. Karakternya misalnya apa ini? Abjad biasanya ya. A. Kalau A harus gini. Kemudian kita pakai teks. Misal teks ini adalah karakter. Dikali misalnya 4. Oke, kita akan coba tes ini bahwa dia bisa dikalikan. Kemudian kita print teksnya. Udah agak logika ya mainnya ya. Nah, oke, bisa ya. Kalau saya pakai nih misalnya dikalikan 1000 misalnya. Kita coba ya. Kalikan 100 deh. Oke, kita print teks. Muncul ya. Oh, terlalu biasa Pak. 1000 print teks. Oke, muncul ya. Oke. Oh, terlalu biasa Pak. Oke. Ini enaknya seni pemrograman soalnya. Oke, terlalu lebih dari 60 line. Nggak kuat komputer saya. Oke, nggak apa-apa. Tapi sudah berhasil ya. Atau bisa juga dengan cara ini misalnya. Print Python misalnya. Atau nama kalian siapa sih? Ina nih, Ina yang paling saya sering dengar dari Suster Vina tuh. Suster Vina dengan Ina sama ya, belakangnya Ina. Oke, misalnya dikalikan 100 nih. Oke. Nah, muncul kan? Muncul ya. Nah. Oke. Siapa nih? Andri. Oh, siapa nih? Brandon Lee. Ada Brandon Lee. Bukan 1000 misalnya. Oh, udah lebih dari ya. 60 baris soalnya. 500 ya. Oke. Muncul ya. Oke. Sudah muncul ya konsepnya. Oke. Kemudian kita akan refresh. Saya akan lihat-lihat lagi file kita yang pernah kita share dulu. Jadi di pertama sistem digital di 1A kalian sudah belajar yang namanya pembelajaran instalasi Python secara cepat aja, variabel, kemudian apalagi di sini membaca data. Oke, variabel membaca data udah sampai ya pertemuan pertama kita udah bikin nih. Berikutnya lagi di pertemuan berikutnya kita belajar tentang simbol, tambahan simbol, formatnya. Oke. Data bilangan bulat. Oke, bilangan real. Oke, objeknya. Wow, ini menarik ya. Kemudian kita lanjut lagi ke pertemuan berikutnya lagi, sudah termasuk banyak ini ya. Konstantanya tidak ada kalau di Python, langsung. Kemudian tipe string, numerik, boolean ya. Oke.
Kita sudah belajar string, numerik, boolean, jadi nggak ada masalah lagi. Kemudian kita lihat lagi berikutnya. Selanjutnya ternyata beberapa nggak ada foto ini ya, agak susah juga. Kita kuis juga ternyata. Kuis sistem digital sudah pakai outputnya apa dari program ini. Oke. Berikutnya lagi kita pelajari dictionary, list, dan tuple. Oke, ini kalian sudah belajar pasti. Ini sudah pernah ya semua. Masukkan elemen, hapus, sisipkan elemen ya. Oke, berikutnya lagi. Ya, ini yang dictionary-nya. Bagaimana mengubah elemen dictionary, menghapus, kemudian list. Kita udah belajar list juga ya. Ini udah termasuk canggih sebenarnya. Oke, list pada Python, pengurutan ya, array. Oke, urutan aksesnya berapa, dimulai dari minus, kalau minus dari paling kanan. Oke, dan dimana kalau programming itu mulainya dari 0. Oke, berikutnya lagi, lumayan banyak yang sudah kita pelajari ya di Python. Ada juga menambah elemen, append, insert, extend. Oke, penggabungan metodenya juga. Berikutnya lagi kuis. Kuis ketika kalian membuktikan program ya. Berikutnya lagi tipe data tuple dan juga set ya. Set ada frozen Z. Frozen Z kalau kita ingat yang tidak bisa dirubah isinya. Ini tuple. Oke. Kemudian kita coba lagi di sistem digital berikutnya. Frozen Z, non-type, operator penugasan, aritmatika. Aritmatika ternyata nggak terkejar ya, baru dibahas yang kemarin. Oke. Berikutnya lagi, baru kita sampai ke aritmatika, relasional dan logika kemarin, operator-operatornya ya. Baru dengan hari ini kita tentukan apa yang akan kita buat sebagai UTS. UTS berarti mencakup tab tuple, kemudian list. Ini isinya kalian bikin program semua ya. Kemudian operator penugasan, operator aritmatika, oke, dan lainnya. Oke, waktunya nanti 1 minggu untuk mengerjakan UTS. UTS akan saya share minggu depan soalnya, mungkin dalam minggu ini sudah saya share soalnya. Jadi kalian bisa punya waktu untuk persiapan belajar dulu. Oke. Oke, selamat belajar. Video ini semua sudah ada di playlistnya, kalian bisa ikutin semua secara detail. Terima kasih.